Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi ya di semester 1. Coba saya mau sambil absen. Aduh, masih pada nggak buka kamera. Ayo, biar sopan kita buka kamera semua ya. Biar ibu juga bisa, apa namanya? Itu apa kamera saya pecah, nggak bisa. Oh, pecah ya, nggak apa-apa kalau yang memang ada uzur syar'i namanya ya. Jadi tidak bisa untuk mengerjakan itu gitu. Oke, baiklah. Ini hari ini saya membuat, kalau kuliah namanya kuliah umum. Kalau pelajaran berarti mata pelajaran umum. Kalau zaman dulu namanya apa ya? P4, penataran P4. Gak ada yang kenal ya kalian ya. P4 itu pendidikan Pancasila. Kalau hari ini namanya P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kalau lihat di jadwal ada pendidikan Pancasila dan P5 ya, ini pendidikan Pancasila, dan ada yang judulnya, kalau yang di kurikulum 2013 pendidikan kewarganegaraan, kalau yang di kurikulum Merdeka yang masih kelas 2, 3, 4, kemudian kelas 7 dan kelas 10 itu namanya pendidikan Pancasila sama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, biasanya saya selalu membuat kelas kolaborasi karena kalau materi yang ini lebih ke teori, ya, hanya teori. Tapi kalian butuh praktek, maka selalu saya kolaborasikan dengan mata pelajaran keterampilan fungsional untuk kelas 5, 6, 8, 9, 11, 12, dan pelajaran seni budaya untuk kelas 2, 3, 4, 7, dan 10. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Hari ini kuliah umumnya saya buat sesingkat mungkin, tapi setelah itu ada tugas diskusi dan membuat laporan dari hasil diskusi. Kenapa kok tugasnya nanti diskusi dan laporan? Jadi seperti waktu MPLS kemarin, saya sudah jelaskan, semester 1 kita ada pelajaran tutorial. Berarti ada bimbingan seperti sekarang nih. Saya ngajar atau tutor yang lain ngajar ya. Nanti digiring sama tugas untuk mengerjakan satu tugas besar. Satu tugas besar itu kita sebut dengan proyek. Disebut dengan apa? Tugas besarnya disebut dengan apa? Proyek. Proyek. Nah, proyek itu dikerjakan di semester genap, semester 2. Nah, proyek itu kelompok. Sekarang sebelum saya mulai pembelajaran, kemarin guru siapa yang sudah mengajak kalian membuat kelompok? Ada nggak? Bahasa Indonesia mungkin, atau IPA mungkin, atau IPS, atau ekonomi, atau geografi yang udah masuk apa? Geografi, sejarah, kalau kelas pakai C, sudah masuk belum? Nah, kelompoknya ini kalau yang paket A, cari teman yang paket A. Maka semuanya harus rename nama dan paket serta kelas. Padahal sudah kelihatan ya, kalau paket A berarti dari kelas 2 sampai kelas 6. Kalau paket B berarti dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau paket C dari kelas 10 sampai kelas 12. Paham? Ya. Jadi semuanya wajib tuliskan nama dan kelasnya. Kalau paket boleh ditulis, boleh enggak, tapi kelas wajib ditulis. Yuk, sekarang tulis rename dulu semuanya. Ayo rename dulu. Bisa kan rename-nya kan? Iya, Bu. Sip.
Yo. Sudah? Ibu, Yang kemarin sudah aku nggak relate. masuk gimana, Bu? Apaan? Siapa tadi yang nanya? Aurel? Apa Fatimah? Yang nanya tadi siapa? Aziz? Bukan, Bu. Oh, bukan. Yang nanya tadi siapa? Alona Vega Aurelia. Oh, Aurel. Aurel tadi nanya apa? Kemarin saya nggak masuk, nggak ikut nge-Zoom. Gimana ya, Bu? Oh, hari Ahad kemarin. Yang PAI sama matematika. Kamu apa sih paket A ya, Aurel ya? Iya, aku paket A. Kamu kelas 6. Kelas 6 apa kelas 5? Satu kali satu. Hah? Kamu kelas 5 apa kelas 6? Kelas 6. Kelas 6. Biasanya setiap pembelajaran nanti akan dibuat rekaman di YouTube. Kan kalian sudah bisa menggunakan WhatsApp autoresponder kan? Ya. Atau kalian buka saja di YouTube juga bisa. Nah, di situ kan ada yang jadwal pelajaran atau mengulang pelajaran ya. Jadi pager terus mengulang pelajaran. Nah, itu nanti kamu pilih. Kemarin kamu nggak masuk materi apa? PAI, berarti pilih PAI, PAI paket A. Ya. Oh, iya, Bu. Atau kalian langsung buka di YouTube, YouTube PKBM Alif ya. Semuanya wajib subscribe. Sudah belum? Ayo sekarang dibuka dulu YouTube-nya. YouTube PKBM Alif. YouTube. YouTube. Ya, YouTube PKBM Alif. Coba dibuka semua. Bu, Iya, Bu. Nih, tuh, itu ya, gambarnya yang begitu ya, PKBM Alif. Cari search dulu PKBM Alif. Nah, itu tinggal kalian pilih yang semua video, terus pilih mata pelajaran yang kamu belum mengikuti. Nanti ikuti, terus kumpulkan tugas. Kumpulkan tugasnya di email PKBM Alif. Jadi tugas@pkbmalif. Sudah bisa semua? Wajib subscribe ya. Kenapa? Ini panggilannya siapa nih? M. Farhan Ilham. Ya, gimana Farhan? Bu, nulisnya Ya, pakai kertas lembar atau buku, Bu? apa tuh? Tugas. Ya, Oh, tergantung. Di situ tutornya minta apa? Beda-beda siap tutor ngasih tugasnya. Ada yang boleh dikerjakan di buku ya, terus nanti difoto, terus dikirimkan. Ada juga yang memang pakai proyeknya apa, tergantung tugasnya, beda-beda. Kalau diskusi, ya kan berarti hasil diskusinya biasanya tetap ada rekamannya. Habis itu bikin kayak laporan sederhana. Beda-beda ya. Makanya ya. diperhatikan di situ. Kalian tetap harus ngikuti, walaupun namanya itu pembelajaran tidak langsung. Kamu menggunakan media YouTube itu kalau yang ketinggalan pembelajaran. Tapi saya harap semuanya belajar tetap sesuai jadwal. Tapi kan kadang-kadang kita ada kegiatan atau ada hal apapun yang menjadikan kita nggak bisa ikut. Nah, itu ada kemudahannya. Kamu bisa mengikuti di YouTube PKBM Alif. Langsung bisa nyari di YouTube-nya bisa, kamu nanya dulu di WA autoresponder bisa, silahkan. Pilih aja. Yang nggak boleh itu yang nggak mengikuti dan nggak mengerjakan tugas. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi selama masih berusaha mengikuti, apapun caranya, silahkan. Oke? Itu ya, udah Oke. dibantu sama Kak Al tuh di screen kelihatan ya. Ya, Bu. Nah, itu pilih yang video, baru pilih yang pelajaran yang kamu masih ketinggalan. Oke ya, perhatikan kelasnya, perhatikan nama pelajaran dan kelasnya. Baik, sudah semuanya sudah subscribe semua? Biar tahu kalau Kak Al sudah upload eh, rekaman pembelajaran yang terbaru. Jadi tujuannya subscribe itu begitu ya, harus tahu. Jadi nanti tinggal diikuti kalau yang ketinggalan. Tapi kalau yang nggak ketinggalan kan bisa nulis.
bisa mengerjakan di modulnya apa. Terus info apa lagi selain di YouTube ataupun di web? Coba tampilan webnya PKBM Alif, coba Kak Al, tolong. Ya, banyak info di sini. Mungkin kalian mau belajar hal lain yang bisa menghasilkan karya atau uang bahkan, ya. Itu dibuka di situ, semua informasinya ada. Atau mungkin ada teman kalian yang juga pengen informasi, pengen ikut masuk sekolah di sini. Kalian juga bisa lihat di web PKBM Alif. Ya. Oke. Ya. Sudah pernah ngebuka? Coba kalau misalnya melihat ini apa namanya, mau daftar misalnya. Nah, di situ ada ya, ada gabung sekarang. Oke? Itu langsung Iya, Bu. terkoneksi dengan Gform. Oke, terus ini webnya ya. Silakan nanti kalian buka sendiri. Termasuk event. Mungkin nanti kita ada event 17 Agustus misalnya. Siapa yang rumahnya dekat sama lokasi event bisa juga konfirmasi. Ya, Oh, gitu. oi. Terus sekarang, nah itu kalau itu gabung sekarang berarti itu buat daftar. Oke, ya terima kasih Kak Al untuk web. Nanti biar kalian kutak-kutik sendiri ya. Ya, Bu. Kemudian Iya, Bu. IG. Ya, coba di Instagramnya PKBM Alif. Siapa? Kakak, siapa namanya? Kamu siapa? Nah, ini di Instagramnya PKBM Alif. Oke ya, yang kemarin belum mengerjakan tugas MPLS masih saya tunggu karena itu sebagai dasar melaksanakan pembelajaran yang berikutnya. Jadi yang belum mengerjakan tugas MPLS Alif, MPLS tahun 2023 sekarang tolong dikerjakan. Oke ya. Semua wajib ikuti ya, wajib follow ya. Ayo coba langsung follow sekarang aja. Wah, udah, Bu. Udah ikutin, Bu. Oh ya, ya udah nanti wajib ya follow ya. Oke. Ya. Masih satu lagi TikTok tapi belum banyak. Oke, terima kasih untuk itu wajib selalu ngikutin ya. Kemudian sekarang dasar materinya. Saya ini nggak bisa bawa. Saya lagi di jalan, mohon maaf saya nggak bisa pegang komputer atau laptop. Saya nggak bisa coret-coret. Ini ngomong sini. Saya harap, walaupun saya tidak bisa coret, saya akan menjelaskan ini namanya kuliah umum. Mata pelajaran umum ya. Umum itu artinya dasarnya belajar. Kenapa sih kok mesti belajar Pancasila? Kenapa sih kok mesti belajar kewarganegaraan? Coba siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa coba? Hmm? Adil. Ya, boleh silakan. Coba, siapa yang bisa jawab? Coba. Kenapa sih kok kita butuh belajar itu? Kamil dan Azani. Ini di sekolah ya? Dari sekolah ya? Yo, coba siapa yang bisa jawab? Kenapa kok ada pelajaran itu? Kalian tinggal di negara mana? Hah? Saya Tinggal di di negara mana? Indonesia. Indonesia. Jadi di dalam Al-Quran itu ada sumpahnya tentang kita sebagai warga negara. Ada di surat Al-Balad atau surat ke-90 ayat 1. Ya.
Surat Al-Balad itu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ibu ulang ya. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas negara ini. Berarti negara apa? Indonesia. Indonesia. Ya. Di negara Indonesia punya cita-cita. Berarti kalau kita sebagai warga negara, berarti kita warga negara Indonesia. Nah, cita-cita negara Indonesia ada di mana? Cita-cita negara Indonesia ada di mana? Ditulisnya di mana? Sama founding father-nya Indonesia saat itu. Pendiri-pendiri negara Indonesia saat itu. Indonesia merdeka tahun berapa sih? Ini mau kemerdekaan 17 kan? Agustus Tahun 45. 1945. Tapi apakah serta-merta langsung merdeka? Tidak. Enggak kan? enggak. Prosesnya panjang. Proses pertama kali kesadaran muncul itu pada tanggal 28 Oktober. Berarti waktunya apa itu? Hari apa? Apa Zuan? Hah? Hari apa itu? 28 Oktober 1928. Hari apa? Hari Hah? Tadi ada yang mau jawab benar tuh, hampir. Siapa ya? Aziz apa siapa ya? Coba. Hari apa itu? Hari proklamasi, Bu. Sumpah. Sumpah Pemuda. Adelia, iya Sumpah Pemuda. Apa sih isinya Sumpah Pemuda? Itu proses pertama sebelum akhirnya ada proklamasi 17 Agustus 1945. Coba bunyi Sumpah Pemuda gimana? Yo, PR-nya yang pertama. Tulis Sumpah Pemuda. Tuh, ya, tugas yang pertama itu dulu. Tulis ya, Sumpah Pemuda. Oke. Kenapa di Sumpah Pemuda inilah cikal bakalnya. Kemudian berproses terus sampai akhirnya ada proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu ada namanya proklamasi. Nah, kemudian namanya negara harus ada, jadi ada tiga unsur negara. Nanti kapan-kapan Ibu akan bahas khusus tentang unsur negara, lembaga tinggi negara, dan peraturan perundang-undangan. Namanya sekarang masih kuliah umum ya. Aduh, Ibu nyebutnya kuliah umum dulu ya. Mata pelajaran umum. Jadi Ibu akan sebutkan kulit-kulit luarnya dulu. Sebelum nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang secara detail sesuai dengan rombongan belajar kalian masing-masing. Ya. Jadi kalau yang sekarang yang umum ini tadi tugasnya menulis Sumpah Pemuda. Terus yang kedua, cita-cita bangsa Indonesia ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, kalian cari tuh Undang-Undang Dasarnya. Yang ditulis nomor 2, sebutkan cita-cita negara Indonesia yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Ternyata tidak hanya di situ nulisnya, tapi nulisnya dinyanyikan terus-terusan. Berarti menjadi lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Apa itu namanya? Lagunya, judulnya? Lagu kebangsaan kita namanya apa? 17 Agustus. Terus lanjut. Indonesia
Indonesia Raya. Iya, jadi di lagu Indonesia Raya. Tapi kalian harus dapat lagu Indonesia Raya yang 3 stansa dan itu wajib dihafal. Jadi tugas yang kedua tadi sebutkan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub di dalam preambul ya atau pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terus yang ketiga, hafalkan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Oke? Itu di situ cita-cita bangsa Indonesia disebutkan semuanya. Jadi cukup kalian memahami ini saja, 3 materi ini saja, insya Allah yang lainnya lebih mudah. Terus nanti Ibu akan beri literatur, bacaan-bacaan yang harus kalian baca, sehingga nanti memudahkan kalian mengerjakan semua soal ataupun tugas sesuai dengan bab-bab yang akan kita bahas lebih khusus lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, tugasnya cuma 2 kan ya? Soalnya 3, tugasnya ada 3. Apa aja ini? Satu lagi apa, Bu? Yang pertama, menulis Sumpah Pemuda, isi Iya. Sumpah Pemuda, ya. Iya. Yang kedua, menyebutkan cita-cita bangsa Indonesia Iya. yang tercantum atau yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, 2. Berarti cuma ada di paragraf beberapa tuh, nggak semuanya. Yang pertanyaannya hanya yang cita-cita bangsa Indonesia aja. Yang ketiga, cita-cita bangsa Indonesia ini juga ditulis di Indonesia Raya, di lagu kebangsaan kita. Tapi nggak sempurna kalau yang Indonesia Raya yang hanya status stansa. Maka kalian punya tugas menghafal. Oke, apa tugasnya? Menghafal. Hafal lagu Indonesia Raya 3 stansa. Oke? Ya. Terus gimana, Bu, kalau menghafal, Bu? Berarti tugasnya ini bisa dibuat dalam bentuk apa kira-kira? Betul, Zuan, dalam bentuk video. Ya, jadi kalian semua wajib punya akun pribadi yang emailnya sudah didaftarkan ke KAL ya. Karena itu nanti mungkin boleh jadi Ibu akan kirim materi pembelajaran pakai Nearpod. Nah, itu nanti kan butuh email kalian yang masuk ke Ibu. Kalian baru bisa akses ya di Nearpod itu. Makanya setelah ini kalian kumpulkan alamat email kalian ke KAL. Oke? Oke. Nanti habis itu kalian buat akun YouTube kalian dengan email kalian itu. Kalau ada tugas-tugas yang berupa video, biasanya kalian diminta upload dulu di akun kalian, baru dikumpulkan melalui email sekolah, link YouTube-nya saja. Oke? Simpel kan? Ada yang bingung? Nggak ada. Gampang ya? Ya, nanti Ibu akan sambung materi ini. Ternyata buat penjelasan nggak bisa kalau nggak pakai coret-coretan, nggak pakai laptop. Nanti mungkin kalau nggak Ibu buatkan video, berarti hari Senin kita akan ketemu lagi. Tapi Ibu harap kalian sudah mengerjakan tugas MPLS dan tugas hari ini. Karena itu 2 tugas itu sebagai dasar untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Dan memudahkan kalian mengerjakan proyek. Oke? Sip? Udah ya? Ya, Bu. Udah ya. Nanti insya Allah mulai pekan depan sudah langsung masuk ke rombel. Ya, demikian mata pelajaran umum untuk kelas kolaborasi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan seni budaya serta keterampilan fungsional. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di hari Senin. Jangan lupa ya kerjakan tugas ya. Ya, deadline-nya sampai hari Rabu ya. Ya. Bisa nggak hafal hari Rabu? Hah?
Bisa nggak? Apa 3 stansa doang? Bu, Ya, ditulis aja Bu tugas-tugasnya. biar dengerin Biar ini nggak nanti juga lupa. di itu lagi, di-share lagi. Kalau masih bingung nanya aja sama temennya juga. Ini Biar nggak direkam lupa kok. Bu. Ini direkam, buka di YouTube aja nanti. Oke? Ya. Ya, Bu. Iya, terima kasih semuanya, Ibu Liv ya. Iya. Ya, Bu. Assalamualaikum.